Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, nomor WP 2010812050. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa alat bantu yang kita gunakan dalam sebuah presentasi. Seringkali dalam sebuah presentasi, kalimat-kalimat yang kita ucapkan saja tidak cukup untuk menyampaikan sebuah pesan. Oleh sebab itu diperlukan alat-alat bantu yang digunakan dalam sebuah presentasi agar nantinya presentasi kita dapat berjalan dengan lancar. Adapun fungsi-fungsi dari alat-alat bantu tersebut adalah yang pertama, agar para pendengar atau audiens kita dapat memahami apa yang akan kita jelaskan. Yang kedua, agar nantinya presentasi yang kita sampaikan menarik perhatian dari audiens kita dan memiliki kesan yang baik. Nah, lalu apa saja alat-alat bantu yang kita gunakan dalam sebuah presentasi tersebut? Yang pertama adalah laptop. Laptop kita gunakan dalam sebuah presentasi untuk menyimpan data-data atau tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi kita. Yang kedua adalah proyektor, di mana proyektor ini nantinya akan kita gunakan sebagai alat bantu untuk menampilkan sebuah PowerPoint. Yang ketiga adalah PowerPoint. PowerPoint ini adalah sebuah slide-slide atau gabungan-gabungan slide yang kita gunakan untuk menjelaskan materi kita nantinya, seperti poin-poin dalam materi kita. Lalu dalam PowerPoint ini kita juga dapat menambahkan seperti foto, video, ataupun tabel, grafik, dan diagram, semua hal yang berhubungan dengan materi presentasi kita. Lalu yang ketiga adalah notebook atau alat tulis, di mana notebook ini kita gunakan untuk nantinya ketika ada seseorang atau audiens yang ingin bertanya, kita memerlukan notebook untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan dari audiens kita tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah salah satu alat yang sangat penting yang kita gunakan dalam presentasi, yaitu mikrofon. Mikrofon kita gunakan agar suara kita nanti terdengar oleh seluruh para pendengar kita, baik yang berada di barisan depan, belakang, ataupun yang berada di seluruh ruangan. Lalu mikrofon ini nantinya harus satu berhubungan dengan sound system atau speaker. Speaker yang nantinya adalah fungsi untuk agar suara kita dapat terdengar dengan jelas. Lalu bagi kita pemateri yang mempromosikan barang atau benda, tentu kita memerlukan barang tersebut sebagai model kita, agar nantinya para pendengar kita tidak menghayal saja tentang apa yang kita presentasikan. Seperti misalnya kita akan mempromosikan sebuah barang, yakni tas. Misalnya adalah tas. Ketika kita mempromosikan sebuah tas, tentu kita harus memperlihatkan tas tersebut kepada para pendengar kita, baik itu agar nanti para pendengar kita tahu kelebihan dan kelemahan tentang barang kita tersebut. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Walid dan BT 2010812048 akan menjelaskan poin kedua dalam presentasi kita pada kali ini, yaitu mengenai penggunaan alat bantu mikrofon dan remote control clicker. Nah, jenis-jenis dari mikrofon yang sering kali kita gunakan ketika melakukan aktivitas public speaking, yaitu yang pertama clip on, atau yang biasa kita klipkan di saku kemeja atau kerah kemeja kita atau kancing kemeja kita. Yang kedua ada mikrofon genggam, dan yang ketiga ada mikrofon podium yang seringkali kita temukan di khutbah atau pidato kenegaraan. Nah, ternyata dalam penggunaannya ada tata cara tertentu atau posisi tangan yang tidak boleh kita lakukan ketika public speaking atau memegang mikrofon. Yang pertama,
adalah tangan tidak boleh menggenggam lengan kita atau bersedekap. Nah, yang kedua, tangan tidak boleh berada di pinggul. Yang ketiga, tangan tidak boleh berada di saku celana atau saku manapun, saku jas mungkin atau blazer. Nah, yang keempat, tangan tidak boleh menyilang di depan atau diletakkan di depan kemaluan kita. Dan yang keempat, tangan tidak boleh berada di belakang seperti sedang mengheningkan cipta atau sedang melakukan istirahat. Nah, tips and trick ketika melakukan public speaking agar lebih rapi dan menimbulkan unsur keindahan dan pesan-kesan yang disampaikan lebih terasa, maka ada beberapa tips and trick yang akan saya berikan. Yang pertama, yaitu adalah unsur teknis. Sebelum kita melakukan public speaking, kita harus mengecek segala teknis atau kebutuhan-kebutuhan kita yang ketika berada di atas panggung. Nah, yang kedua, orientasi tubuh kita berada di mana dengan gerakan seperti apa. Yang ketiga tentunya adalah menggunakan alat bantu clicker ketika sedang menggunakan slide monitor. Nah, apa itu clicker atau remote control clicker? Nah, remote control clicker adalah alat bantu yang memudahkan kita menggeser slide to slide PowerPoint yang kita gunakan di monitor. Tujuannya adalah membantu kita dengan data-data yang tersedia yang bisa kita tampilkan secara visual. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berada di atas panggung. Nah, yang kedua, orientasi tubuh kita berada di mana dengan gerakan seperti apa. Yang ketiga tentunya adalah menggunakan alat bantu clicker ketika sedang menggunakan slide monitor. Nah, apa itu clicker atau remote control clicker? Nah, remote control clicker adalah alat bantu yang memudahkan kita menggeser slide to slide PowerPoint yang kita gunakan di monitor. Tujuannya adalah membantu kita dengan data-data yang tersedia yang bisa kita tampilkan secara visual. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gerardo Steven dengan nomor induk mahasiswa 2010812018. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengapa slide sebagai alat bantu sangatlah berperan penting dalam performance. Maka langsung saja kita menuju ke pembahasan. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke topik pembahasan kita, yaitu mengapa slide sebagai alat bantu dianggap penting dalam membantu kita melakukan performance ataupun presentasi. Dalam hal ini ada beberapa alasan yang mendukung alasan mengapa slide itu menjadi alat bantu yang penting. Yang pertama adalah memanjakan pandangan para audiens. Tentunya dengan slide yang menarik, kita akan mendapatkan nilai plus dari para audiens dengan mereka pun akan tertarik mengikuti topik pembicaraan yang kita bawakan, dan mereka pun tidak akan merasa seperti bosan ataupun jenuh. Bisa kita bayangkan apabila slide presentasi kita penuh dengan tulisan yang membingungkan, maka para audiens pun tidak akan tertarik memperhatikannya. Tentunya apapun yang kita akan tampilkan nanti akan memberikan kesan tersendiri bagi para audiens. Lalu alasan yang kedua yaitu meningkatkan semangat. Dengan adanya tampilan presentasi yang baik, yang bagus dan menarik, maka dapat dipastikan mayoritas yang hadir di ruangan akan menjadi lebih bersemangat.
Yaitu tadi dengan tampilan yang menarik, maka para audiens pun akan terus memperhatikan kita karena mereka merasa tertarik terhadap pembicaraan yang kita bawakan. Lalu alasan yang ketiga yaitu membentuk kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Kepercayaan ini dapat terbentuk meskipun kita baru pertama kali berkenalan dengan para audiens. Hal ini diciptakan dengan tampilan presentasi yang memukau dan tampilan kita yang menunjukkan secara tidak langsung bahwa kita telah mempersiapkan topik pembicaraan kita dengan baik. Yaitu selain itu, kita pun memberikan penghargaan atau menghormati mereka dengan mempersiapkan topik pembicaraan yang akan kita bawakan nanti. Lalu alasan yang keempat yaitu memudahkan kita untuk menyampaikan ide, data, ataupun fakta. Tentunya dengan ada slide presentasi, maka kita akan memiliki poin-poin ataupun beberapa list yang akan kita sampaikan nanti, sehingga kita tidak hanya bercerita ataupun menyampaikan sesuatu tanpa visualisasi yang telah kita siapkan. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ketidaksesuaian dalam saya menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Yunda Devara dengan nomor BP 2010812004. Saya akan menjelaskan beberapa prinsip pembuatan slide presentasi yang baik. Membuat slide presentasi itu gampang-gampang susah. Gampang karena kita tinggal klik new slide, lalu tambahkan gambar dan informasi lainnya. Susah karena slide yang kita buat biasanya akan berakhir dengan bullet point. Adapun slide yang baik adalah slide yang benar-benar mampu menggambarkan pesan butuh pemikiran. Lantas, bagaimana cara membuat slide presentasi yang baik tersebut? 1. Sederhana. Buatlah slide tersebut sesederhana mungkin dan fokus pada esensi informasi. Potong kalimat yang tidak perlu dan buang baris yang tidak relevan pada slide tersebut. Ketika membuat slide tersebut, tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang bisa saya kurangi agar lebih jernih dan mampu dipahami oleh audiens. 2. Visual. Secara khusus, slide adalah alat bantu visual. Slide yang baik adalah slide yang memiliki aspek visual yang dapat dibayangkan oleh audiens. Slide seperti ini menjadi pendukung bagi presenter ketika menjelaskan isi presentasinya. Visual dapat dilakukan dengan menambahkan gambar, ilustrasi, atau elemen visual lainnya. Visual juga dapat ditambahkan dengan gambar, grafik, atau diagram. Yang terpenting kita paham kapan penggunaan masing-masing dari tools tadi. Yang ketiga yaitu kontras. Membuat slide yang kontras berarti menunjukkan penekanan pada slide tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan membedakan font, warna, ataupun ukuran. Kontras akan membuat slide memiliki penekanan dan hierarki informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tilna Ramadhani, BP 2010812002. Dari materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alat bantu yang bisa kita gunakan dalam presentasi. Dapat berupa laptop, proyektor, PowerPoint, notebook, mikrofon, dan alat pengeras suara seperti atau speaker dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara menggunakan alat bantu seperti mikrofon dan clicker dengan benar? Sebenarnya ada banyak cara dalam menggunakan mikrofon, tergantung dengan kenyamanan kita saat berbicara. Namun, kita harus tetap memperhatikan aspek berbicara agar informasi yang kita sampaikan tersampaikan dengan jelas dan para audiens menerima informasi kita dengan baik. Dan lalu clicker. Dengan menggunakan clicker, kita dapat mengurangi pemborosan waktu atau menghindari pemborosan waktu dan memegang kendali sepenuhnya dalam presentasi kita, sehingga presentasi berjalan dengan lancar dan sempurna, dan audiens akan juga merasa nyaman karena akan menghindari hal-hal yang terjadi saat menggunakan operator, seperti dengan menggunakan kata next atau saat menggunakan operator, slide yang seharusnya belum tampil sudah tampil, sehingga kenyamanan para audiens akan
terganggu. Dan selanjutnya adalah penggunaan slide dalam presentasi. Ada beberapa hal penting dalam penggunaan slide dalam presentasi. Yang pertama adalah memanjakan pandangan audiens. Dengan menggunakan slide yang menawan, kita bisa menarik perhatian para audiens. Yang kedua adalah meningkatkan semangat dalam presentasi. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan diri. Dengan slide yang menarik, kita akan merasa lebih percaya diri walaupun kita belum kenal atau baru kenal dengan para audiens kita. Dan yang keempat adalah memudahkan untuk menyampaikan ide, data, dan fakta. Dan juga terdapat 3 prinsip dalam pembuatan slide dalam presentasi yang baik. Yang pertama adalah sederhana, yaitu fokus pada esensi informasi dan buang kalimat yang tidak perlu serta potong baris yang tidak relevan di dalam slide. Dan yang kedua adalah visual. Slide yang baik adalah terdapat visual yang mudah dibayangkan oleh para audiens, dapat berupa gambar, ilustrasi, dan elemen lainnya, dan juga dapat berupa tabel, diagram, dan juga grafik. Yang penting kita harus tahu kapan tools ini akan kita gunakan. Dan yang ketiga adalah kontras, yaitu memberikan penekanan pada setiap inti dari informasi dalam slide kita. Nah, dalam hal ini perlu diketahui bahwa jika presentasi tanpa menggunakan alat bantu dan juga slide, maka kita hanya akan bercerita tanpa memberikan visualisasi dari apa yang kita sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.